tentang wilayah astronomis Indonesia. Sebelumnya mau tanya dulu, tadi pas mau pergi sekolah bangun jam berapa? Jam 4. Ada yang jam 4, ada yang jam 5, jam 6. Kira-kira kalau daerah kita dengan daerah Papua, apakah sama? Kalau di waktu kita jam 6 pagi dengan daerah Papua jam 6 pagi juga? Karena Indonesia dibagi menjadi tiga waktu. Ada yang namanya, masih ingat dengan namanya apa? Perbedaan waktu Indonesia. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Lalu kira-kira apa yang membedakan Indonesia ya dibagi menjadi 3 waktu? Nah, kita bahaslah di pelajaran pengaruh astronomis wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menuliskan pengertian dari letak astronomis wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan garis lintang, garis bujur, dan garis khatulistiwa wilayah Indonesia. Nah, sekarang sebelumnya Ibu minta dibuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Astronomis wilayah Indonesia. Kalau belajar tentang astronomis, nanti yang akan kita pelajari tentunya astronomis. Terus ada garis lintang dan garis bujur. Ada tambahan juga garis khatulistiwa. Sekarang sudah dibuka buku halaman 98. Menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Coba untuk paragraf pertama, Ibu minta Indah yang bacakan. Ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal. Teks yang dibaca olehnya dapat kita ketahui yang pertama, astronomis. Pengertian dari astronomis ya. Pengertian dari astronomis apa tadi yang dibaca oleh Indah? Coba sebutkan. Apa? Astronomis adalah letak suatu wilayah
atas permukaan bumi. Nah, coba perhatikan gambar. Ibu tunjukkan yang mana namanya garis lintang, yang mana garis bujur. Garis lintang dari pengertiannya garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Berarti yang namanya garis lintang ya? Yes. Garis lintang. Nah, itu garis lintang, garis lintang. Garis lintang tidak cuma satu ya, deh. Titik koordinat tertentu yang membelah permukaan bumi. Kalau dari peta Indonesia, nah itu ada garis lintangnya. Perhatikan, yaitu garis lintangnya. Kalau garis bujur berarti dari atas ke bawah, yaitu tuh sesama tuh garis bujur dua bujur. Lalu kita belajar fungsi dari garis lintang dengan garis bujur. Kalau fungsi dari garis lintang, fungsinya untuk menentukan perbedaan zona iklim. Kalau yang bujur, fungsinya untuk perbedaan waktu. Nah, setiap kan kalau untuk peraturan perbedaan waktu garis bujur, setiap 15 derajat ke arah bujur timur, berarti bujur timur kan sebelah itu Papua. Dia perbedaan waktunya selama 1 jam. Nah, inilah alasan kenapa Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Apa tadi kata Ibu waktunya? Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Kalau mau lebih jelasnya boleh dilihat globe. Nah, itu namanya globe. Cuma Ibu adanya kecil. Kita lihat negara Indonesia, boleh yang jauh mendekat. Nah, ya, Indonesia. Nampaknya. Yang itu, perhatikan, yang itu namanya garis bujur. Nah, itu garis bujur tuh. Yang itu, yang ada garis kecil tuh, namanya garis lintang. Yang itulah yang membedakan setiap negara. Coba dilihat, setiap negara kan beda-beda garis bujurnya, garis lintangnya beda-beda. Iyalah alasan kenapa siang malamnya beda, iklimnya beda. Ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Lalu ada perbedaan waktu siang dan malam. Bisa kita beda 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai belasan jam, 24 jam pun ada kita bedanya. Karena letak wilayah kita kan beda-beda. Selanjutnya kita belajar tentang garis khatulistiwa. Coba, Rafa, baca paragraf kedua halaman 98. Letak astronomis di Indonesia pada garis 6 LU kurang
6 derajat sampai 11 derajat sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT, 141 derajat BT. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis peristiwa ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Garis khalastiwa bertempatan dengan garis lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khalastiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan khayal memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kondisi lingkungan seperti inilah yang sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Jadi pengertian dari khatulistiwa atau disebut juga dengan garis ekuator, yaitu garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Nah, untuk menentukan garis khatulistiwa itu dia bertepatan pada garis lintang 0 derajat. Nah, wilayah yang dilalui memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Salah satunya Indonesia. Coba diperhatikan di halaman 98. Lihat di samping, di sisi kiri 0 derajat garis lintang. Perhatikan garis lintang 0 derajat. Sebenarnya ada banyak wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, tapi ada satu tubuh khatulistiwa yang ada di Indonesia yang terdapat di kota Pontianak. Nah, ada yang pernah pergi ke tubuh khatulistiwa di Pontianak? Itu salah satu monumen nasional. Sekarang aku nanya, kalau Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, artinya Indonesia memiliki iklim apa? Iklim tropis. Nah, Indonesia salah satu negara yang beriklim tropis yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, yang menyebabkan kondisi lingkungan di Indonesia sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa banyak sekali keanekaragaman hayati di Indonesia, baik flora atau faunanya. Lanjut sekarang untuk tugas kelompok A. Sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi dengan Ibu tentang wilayah astronomis di Indonesia? Ada yang ingin bertanya tentang garis lintang, nah, atau garis bujur. Untuk garis khatulistiwa kan di buku kurang jelas. Ini titik 0 derajat.
titik 0 derajat kan sebelah kiri macam di buku. Nah, berarti yang dilewati oleh halo. Hai. Halo. Perhatikan. Ini garis khatulistiwa. Nah, yang bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Sebenarnya yang dilalui oleh garis khatulistiwa tidak hanya ada di kota Pontianak, banyak juga kota di Sumatera, yang ada di Kalimantan, Sulawesi, yang ada di Maluku. Tapi khusus untuk tubuh khatulistiwa cuman ada di Pontianak. Nah, letaknya kira-kira di sini. Udah paham? Belum. Apa yang tadi tanyakan hari kalau belum paham? Apa kayaknya garis lintang atau garis bujur, garis khatulistiwa, atau fungsinya? Nah, kita lanjut ke tugas secara kelompok. Nah, coba dilihat halaman 99. Ini ayo berlatih. Ada tabel. Perintahnya carilah 5 provinsi di Indonesia dengan menggunakan atlas. Boleh dengan menggunakan peta yang ibu tampilkan, boleh dilihat di situ. Setelah itu tuliskan letak astronomisnya pada tabel. Nah, tabelnya udah ada di bawah, tinggal tambah 2 nomor. 5 provinsi, misal yang nak provinsi Kalimantan Barat boleh, Kalimantan Selatan boleh, atau nak provinsi DKI Jakarta atau Yogyakarta, atau nak Bandar Aceh boleh. Silakan semuanya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok satu orang saja. Silahkan maju ke depan. Ya, Arum, silakan Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bacakan Arum. Sumatera Utara garis lintang 1 derajat sampai 5 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 Kalimantan Barat 4 derajat 6 lintang utara sampai 3 derajat 5 lintang selatan dan 100 sampai 118 derajat 10 di bujur timur. Jawa Tengah 5 derajat 40 lintang utara sampai 8 derajat 30 lintang selatan dan 108 derajat 30 sampai 111 derajat 30 di bujur timur. Ya. Gimana ya? Sampai Lokasi dari kelompok saya. Waalaikumsalam. Kenalin kelompok lain. Sampai nak jawabannya. Jawaban Arum betul di upload dalam tuh semuanya. Selanjutnya, Ibu bagikan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi. Kalau lembar evaluasi ngetek aja individu. Ya, individu. Silakan diisi nama, kelas, kerjakan. Sorang-sorang.
Seperti dulu ini. Yang selesai? Kalau udah selesai boleh kumpul, langsung dinilai. Azil, belum. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang astronomi wilayah Indonesia? Menyimpulkan pembelajaran. Dah, baca. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Kalau garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal. Sedangkan kalau garis bujur dia adalah garis khayal yang membentang secara vertikal. Ada lagi garis khatulistiwa, yaitu garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan untuk fungsinya, untuk garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan iklim. Kalau garis bujur untuk menentukan perbedaan apa teologi? Kalau garis bujur untuk perbedaan waktu. Kalau garis khatulistiwa khusus untuk negara, garis khatulistiwa negara yang beriklim tropis. Khatulistiwa untuk setiap negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu pasti beriklim tropis. Nah, ya artinya kalau iklim tropis itu apa, Reza? Iya, kenapa adik? Iya, musim apa? Iya, musim hujan dan kemarau. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang astronomis wilayah Indonesia. Oke. Pertemuan selanjutnya kita membahas tentang penampakan alam Indonesia yang pastinya masih berkaitan dengan letak astronomis wilayah Indonesia. Oke. Kalau udah paham semuanya, boleh dikemaskan buku, tas,